Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan pembelajaran PPKN kali ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Saya mohon kepada Allah SWT supaya pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baiklah, kita langsung saja ke materi kali ini, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anakku semuanya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam berbagai hal, seperti lembaga negara, ada hukum, dan juga sistem demokrasi Indonesia. Kita lihat anak-anakku semuanya, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat dari perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara Indonesia. Memiliki lembaga negara seperti ada MPR, DPR, ada Presiden, ada MA, MK, KY, dan BPK. Terkait dengan lembaga-lembaga ini, ada dalam pasal 27, yaitu tentang hukum, yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, selanjutnya perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tentang hukum, pasal 27 menyebutkan, sekali lagi walaupun tadi sudah saya sebutkan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Anak-anakku semuanya, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang sangat mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya, cara bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Di sekolah misalkan ada pemilihan ketua OSIS yang kemarin baru kita laksanakan. Di bangsa dan negara misalkan ada pemilu, baik itu pemilihan presiden, baik itu pemilihan gubernur, bupati, mungkin anggota-anggota DPR atau DPRD 1, DPRD 2, dan juga DPD. Begitu juga di desa, ada pemilihan kepala desa, ada pemilihan ketua RT, ada RW, dan lainnya. Itu menunjukkan bahwa di negara kita lebih mengutamakan pada musyawarah mufakat, atau dalam hal ini yaitu kita menggunakan demokrasi yang namanya demokrasi Pancasila. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang, kita masuk ke yang pertama, yaitu bidang ekonomi. Untuk perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, bisa kita lihat pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat untuk ayat 1-nya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk usaha yang paling pas, paling cocok dengan pasal 33 ayat 1 di sini, sesuai dengan kata usaha bersama, yaitu adalah koperasi. Selanjutnya pasal 33 ayat 2. Anak-anakku semuanya,
Berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perlu kalian ketahui bahwa cabang-cabang produksi di Indonesia itu cukuplah banyak. Tapi bisa kita perkecil lagi kelompoknya menjadi dua, yaitu satu termasuk pada BUMN dan yang kedua adalah BUMS. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Ada di antaranya milik negara yaitu ada Pertamina, ada PLN, dan juga ada Beras Bulog. Selanjutnya anak-anakku semuanya, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Meskipun kita memiliki bumi dan air, tetapi apabila negara memerlukan untuk kepentingan rakyatnya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memperbolehkan atau mengizinkan bumi dan air kita dipergunakan atau diolah oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan juga kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang. Anak-anakku semuanya yang guru banggakan, selanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, terutama yang kedua yaitu bidang sosial budaya. Dapat terlihat pada pasal 33 ayat 1 misalkan berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 33 ayat 2 juga menyebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Di antaranya, menghargai beragam budaya Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia budayanya cukuplah banyak. Sehingga antar satu daerah, satu wilayah tidak diperbolehkan untuk saling menjelek-jelekan, untuk saling menilai bahwa kebudayaan kita lah yang paling baik dan paling benar. Yang selanjutnya, kedua, budaya yang ada di negara kita perlu kita lestarikan keragamannya budaya Indonesia, karena kalau seandainya tidak dilestarikan sudah pastilah budaya-budaya Indonesia ini akan musnah, akan hancur, yang mana ini akan menjadikan negara kita adalah miskin dengan kebudayaan. Selanjutnya, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk yang berikutnya. Perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang, terutama bidang pertahanan dan keamanan, bisa kita lihat antara lain ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30 ayat 1. Anak-anakku semuanya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Demikian tadi anak-anakku semuanya pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Telah
selesai, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sebagian anak bisa memahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang perlu kita terapkan, kita laksanakan di berbagai kehidupan, termasuk nanti adalah kehidupan di keluarga, di masyarakat, bangsa, dan negara. Kiranya itu yang bisa Pak Guru berikan pada kalian, mengingat waktu yang terbatas. Maka mari di pertemuan kali ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.